Ustaz, bagaimana caranya menasehati, mendakwai saudara yang fanatik sama organisasinya? Dan kajian di organisasinya cenderung berseberangan dengan dakwah sunnah, pemahaman salafus saleh. Pertanyaannya, apakah kalau organisasinya dakwahnya dakwah sunnah boleh? Boleh nggak? Tidak perlu organisasi untuk dakwah. Justru akan menjurus kepada hizbiyah, harakiyah, siyasiyah. Mereka sadar atau tidak? Karena organisasi itu mau tidak mau akan menciptakan kefanatikan otomatis. Jadi saudara antum fanatik wajar. Pasti orang yang ikut salah satu organisasi secara otomatis, atau kalau tidak mau dibilang secara ekstrim seperti itu, golipnya lah yang lebih ringan, itu fanatik terhadap organisasinya. Sahih tidak? Sahih kenyataan. Jadi apa yang dilakukan saudara antum wajar. Itulah risiko ikut organisasi. Kalau nggak mau jadi fanatik, keluar. Bebas, merdeka. Islam ini tidak terikat dengan organisasi. Berbahaya. Sama dengan demokrasi. Pasti secara otomatis ada demonstrasi, ada orasi, karena itu bagian dari demokrasi. Resiko negara yang berdemokrasi pasti akan diorasi, akan dicaci maki, akan didemonstrasi dan seterusnya, karena itu bagiannya. Orang yang berorganisasi pasti akan menimbulkan kefanatikan. Al-wala' wal-bara', sadar atau tidak sadar, tegak atas dasar itu. Itulah yang dialami oleh saudara penanya ini. Ini salah satu dari sekian banyak organisasi saya. Pasti akan menimbulkan kefanatikan. Itu risiko. Karena itu dalam dakwah jangan terikat dengan ini, jangan masuk sini. Sangat dikhawatirkan akan timbul kefanatikan, akan timbul dakwah kepada organisasinya. Itulah hizib. Ini kan pertanyaannya bagaimana cara nasihati? Ya suruh keluar. Jangan ikut organisasi. Pemerintah tidak wajibkan antum kalau mau berdakwah harus bikin organisasi. Diwajibkan tidak? Tidak. Enggak, bebas. Sekarang orang sudah banyak keluar dari organisasi. Hanya sisa-sisa peninggalan lama. Orang sudah mau bebas. Apalagi kalau ada kaitannya dakwah. Karena itu dakwah salafiyah nggak ada organisasi. Siapa yang mengkait-kaitkan dakwah salafiyah dengan organisasi? Organisasi ini dakwahnya dakwah salafiyah, bohong.
organisasi-organisasi mengataskan Islam terserah, itu untuk organisasi. Dan terbentuk hizib, kan ada anggota. Ada anggota tidak? Ada, pasti. Antum masuk anggotanya enggak? Enggak. Enggak. Enggak ada yang jamin kalau tidak fanatik, enggak ada. Karena otomatis seperti itu. Atau katakanlah zalimnya. Tidak ada yang bisa menjamin kalau tidak fanatik terhadap organisasinya. Apalagi kalau sudah membawa nama Islam. Maka al-wala wal-bara ditegakkan seperti itu. Ikhwan, sibukkan diri antum dengan ilmu dan amal. Jangan sekali-kali antum menoleh kepada organisasi. Kalau antum dai dakwahlah, sehingga antum tidak terikat kecuali kepada manhaj para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kecuali pemerintah tidak membolehkan dakwah jadi dai kecuali harus masuk organisasi dulu. Mana organisasi antum? Itu nggak bisa dakwah kecuali itu. Tapi di sisi alhamdulillah tidak. Bebas, merdeka antum. Mau merdeka nggak? Nikmat. Ini dia contoh. Jadi penanya nggak heran. Kalian tahu penanya, oh begitu, iya. Mau berisiko berorganisasi, masuk organisasi itu fanatik. Akan tumbuh, apalagi bagi pemuda. Akan tumbuh cepat penyakit itu. Mau tahu? Ini setelah saya ngomong gini, kalau ada yang marah, nah tahuan ini dia. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Ini kan hasil dakwah salah. Itu jawaban. Marah apa fanatik? Jadi saudara antum suruh keluar. Sekolah yang benar, belajar ilmu, beramal. Orang kebanyakan sudah tidak mau terikat. Kecuali orang-orang yang memang gemar berorganisasi, senang memang paham seperti itu. yakni paham hizbiyah, hizb itu senang. Kalau nggak berorganisasi, seolah-olah dia nggak punya kaki. Antum merdeka, hadapkan muka antum ke ilmu, beramal. Kalau antum para pelajar nanti dakwah dengan tidak terikat dengan apapun juga. Dakwah, pemerintah membolehkan dakwah. Dakwah salaf tidak terikat dengan organisasi-organisasi. Itu pemerintah yang buat. Sampai di sini, ikhwan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.